Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya melakukan presentasi pada tugas 2 pengujian perangkat lunak yang mana studi kasus saya itu pada aplikasi OVO. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ikhwan Taufik, kelas C2, kemudian NIM 130 2021 0086. Baik, sebelumnya apa itu aplikasi Oppo? Nah, aplikasi Oppo digunakan untuk transaksi digital seperti pembayaran, pengisian saldo, dan transfer uang. Dalam pengujian white box, fokusnya adalah pada analisis struktur kode aplikasi untuk memastikan setiap jalur logika, data, dan looping berfungsi dengan baik. Sedangkan pengujian black box berfokus pada output aplikasi berdasarkan spesifikasi tanpa memeriksa kode internal. Nah, selanjutnya tahapan teknik pengujian white box. Nah, yang pertama pengujian alur kontrol atau control flow testing. Penerapannya itu pada aplikasi Oppo, alur kontrol dapat diuji dengan menganalisis bagaimana data mengalir melalui fungsi utama seperti login, pengguna, transaksi pembayaran, dan pengecekan saldo. Setiap jalur kode dalam proses ini diuji untuk memastikan tidak ada jalur yang gagal. Pengujian dilakukan pada fitur utama seperti login, pengisian saldo, dan pembayaran. Misalnya alur kontrol pada fungsi login diuji. A. Input valid. Nah, nomor telepon benar dan PIN benar. Maka login berhasil. Yang kedua, input invalid, nomor telepon salah atau PIN salah, maka login gagal. Nah, setiap jalur kontrol seperti pengecekan kredensial diarahkan ke hasil yang sesuai. Nah, selanjutnya tahapan teknik pengujian white box. Yang kedua yaitu pengujian alur data. Nah, penerapannya data flow testing dilakukan untuk memeriksa bagaimana variabel dianalisasi, diinisialisasi, digunakan dan dimusnahkan selama operasi. Contohnya variabel seperti jumlah transaksi, data pengguna, atau saldo yang diakses pada fungsi pembayaran diuji agar tidak terjadi anomali. Nah, selanjutnya penerapan pada OVO. Memastikan data seperti informasi saldo, riwayat transaksi, dan data pengguna dikelola dengan benar. Contohnya, saldo awal diperbarui setelah transaksi berhasil dan data riwayat transaksi diperbarui secara real time. Selanjutnya, tahapan teknik pengujian white box yang ketiga yaitu pengujian kondisi. Condition testing. Nah, penerapannya kondisi logika seperti validasi input pengguna, misalnya format nomor telepon atau PIN, diuji dengan berbagai kombinasi valid dan invalid untuk memastikan setiap percabangan logika ditangani. Selanjutnya pengujian kondisi logika pada fitur seperti validasi input, misalnya nomor telepon harus terdiri dari 10 sampai 13 digit, PIN harus berupa angka 6 digit. Nah, kemudian kombinasi kondisi diuji seperti nomor telepon valid dan PIN valid, nama akses akan diberikan. Selanjutnya nomor telepon valid tapi PIN tidak valid, maka akses ditolak. Selanjutnya tahapan yang keempat yaitu pengujian looping. Penerapannya, pengujian pada perulangan seperti pengiriman OTP pada login atau notifikasi pada transaksi diuji untuk memastikan tidak terjadi infinity loop atau kegagalan proses. Kemudian pengujian dilakukan pada proses seperti pengiriman OTP, pengulangan terjadi sampai OTP diterima pengguna atau waktu habis. Loop diuji untuk memastikan bahwa tidak ada infinity loop. Misalnya pengiriman OTP dihentikan setelah 3 percobaan. Nah, selanjutnya teknik yang kedua itu teknik pengujian black box. Nah, yang pertama yaitu equivalent partitioning. Penerapannya aplikasi Oppo memiliki input seperti nomor telepon, PIN, dan jumlah transaksi. Pengujian dilakukan dengan membagi input menjadi kelas-kelas yang valid dan yang invalid. Teknik ini memastikan bahwa aplikasi menangani input secara benar, baik valid maupun invalid. Input pada fitur login diuji dengan membagi menjadi kelas valid, misalnya nomor telepon dengan format benar 10 sampai 13 digit dan PIN berupa angka 6 digit. Kelas invalid, nomor telepon kosong, PIN kurang dari 6 digit atau kombinasi alfanumerik.
Selanjutnya, boundary value analysis. Penerapannya untuk fitur seperti pengisian saldo, pengujian dilakukan pada batas minimum dan maksimum saldo yang dapat diisi. Misalnya 10.000 hingga 10 juta. Pengujian ini memastikan bahwa aplikasi dapat menangani nilai batas dengan benar tanpa terjadi kesalahan. Selanjutnya, pada fitur pengisian saldo, batasan diuji. Misalnya input valid, nah 10.000 batas minimumnya dan 10 juta batas maksimum. Dan input invalid 9.999 di bawah batas minimum dan 10 juta di atas batas maksimum. 10 juta maksimum. Nah, selanjutnya decision table testing. Penerapannya pengujian dilakukan pada aturan keputusan tertentu seperti jika saldo mencukupi dan PIN benar, maka transaksi berhasil. Nah, jika saldo mencukupi dan PIN salah, maka transaksi gagal. Untuk fitur transaksi, aturan berikut diuji. Saldo mencukupi dan PIN benar, maka transaksi berhasil. Saldo mencukupi tapi PIN salah, transaksi gagal. Saldo tidak mencukupi, maka transaksi gagal meskipun PIN benar. Teknik ini efektif untuk memverifikasi bahwa semua kombinasi keputusan telah diuji. Selanjutnya, exploratory testing. Penerapannya, pengujian dilakukan tanpa skenario pengujian yang terdefinisi sebelumnya untuk menemukan bug yang tidak terduga, misalnya pada fitur cashback atau diskon. Teknik ini cocok untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin terlewatkan dalam pengujian terencana. Menguji fitur seperti cashback atau diskon tanpa skenario pengujian yang terdefinisi untuk menemukan bug atau masalah. Nah, kesimpulannya yaitu teknik white box. Teknik white box memungkinkan pengembang memastikan bahwa setiap bagian kode aplikasi, baik logika kontrol, alur data, maupun looping, berjalan sesuai desain dan bebas dari error internal. Hal ini meningkatkan stabilitas dan keamanan aplikasi Oppo. Nah, yang kedua yaitu black box. Teknik black box memungkinkan pengujian fitur aplikasi Oppo berdasarkan spesifikasi kebutuhan tanpa perlu memahami struktur internal kode. Hal ini efektif untuk memastikan bahwa aplikasi dapat berfungsi sesuai harapan pengguna dan menangani semua input dengan benar. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.